Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada video kali ini kita akan mulai belajar tentang bagaimana cara membuat blog pada blogger.com dengan menggunakan template Epomax 6.2.1 dari Mas Sugeng. Oke, sebelum kita membuat sebuah blog, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah minimal kita sudah memiliki Gmail aktif. Artinya kita harus memiliki akun Google. Coba kita perhatikan ini adalah beberapa fitur-fitur pada Google yang bisa nanti kita gunakan. Nah, kalau kita ingin membuat blog ya minimal kita sudah harus ada Gmail. Karena Gmail itu merupakan salah satu produk dari Google. Apabila kita sudah memiliki email, artinya kita sudah bisa membuat sebuah blog. Oke, langsung kita buka tab baru, kemudian kita ketikkan blogger.com. Ya, sekarang kita sudah masuk di halaman utama blogger.com. Karena kita sudah memiliki akun Google yang aktif, artinya kita sudah bisa langsung masuk di blogger.com. Kita coba. Oke, kita ketikkan password yang kita gunakan. Password yang kita masukkan sini adalah password Gmail yang terdaftar. Oke, saya masukkan passwordnya. Oke, kita next. Ya, untuk sementara kita hapus dulu. Kemudian kita sudah masuk di menu bagaimana untuk nama blog ya, nama blog nanti yang tampil di halaman utama blog. Misalnya nama blog saya adalah sahabatku blog. Ini contoh. Selanjutnya kita klik berikutnya. Kita ketik lagi. Ya, kita klik masukkan sahabatku blog. Maaf, blog ini tidak tersedia. Kita tambah lagi sahabatku blog 0. Sahabatku blog 10. Alamat blog ini tersedia, artinya alamat blog ini belum ada yang menggunakan dengan subdomain blogspot. Oke, kita klik langkah berikutnya. Selanjutnya untuk nama tampilan kita tetap tulis
sahabatku blog. Oke, selesai ya, tunggu memproses. Oke, kita close ya. Ini sahabatku blog sudah selesai, artinya kita sudah memiliki sebuah blog. Jadi bisa kita lihat tampilannya. Sahabatku blog ini belum memiliki postingan satupun. Jadi inilah alamat blog kita, adalah sahabatku blog 10blogspot.com. Alamat blog ini nanti bisa kita rubah, istilahnya kita custom domain, atau kita belikan domain menjadi top level domain atau TLD, misalnya domain.com, misalnya sahabatkublog.com, itu bisa. Sebelum itu kita pelajari dulu bagaimana settingan menggunakan template Epomax versi 6.2.1 dari Mas Sugeng. Oke, ini adalah tampilannya. Sekarang kita akan melakukan settingan template. Jadi untuk template itu kita masuk pada tema. Jadi kita masuk ke tema. Kemudian sini ada tanda panah menuju ke bawah. Kita klik. Kemudian kita pulihkan. Kalau dicadangkan artinya kita masih mau menggunakan template sebelumnya. Kalau dipulihkan ini langsung diganti templatenya. Oke, kita pulihkan. Sekarang kita upload template Epomax 6.2.1 dari Mas Sugeng. Oke. Kita cari dulu. Epomax. Sekarang saya memilih template warna biru ya. Ini masih ada yang lain, ada hijau, ada hitam, merah, pink. Atau kita coba pilih yang hijau. Kemudian open. Sambil lihat, perhatikan ini memulihkan tema. Tema dipulihkan ya. Artinya tema yang tadi yang modelnya seperti ini itu sudah berubah, diganti dengan tema atau template dari Mas Sugeng, template Epomax. Sekarang kita lihat. Ini tampilan pada saat belum dirubah. Sekarang kita lihat template Mas Sugeng versi Epomax 6.2.1. Oke, kita ini kayaknya sudah berubah. Ini tampilannya, ini belum kita atur lagi. Jadi ada postingannya, belum ada postingan, label belum ada. Ini. Sekarang kita masuk di pengaturan menu. Ini menu-menu. Di sini biasanya ada beberapa menu. Lihat. Oke, sekarang kita masuk di tata letak. Kita santai saja bagaimana mengatur template Epomax versi 6.2.1. Oke. Ini menu navigasi utama. Jadi kita masuk di pengaturan menu navigasi utama. Oke, sebelumnya kita coba tarik blog Mas Sugeng ini. Sugeng. Untuk panduan bisa dilihat di sini. Ini panduan Epomax 62 ya. Kemudian untuk menu navigasi kita
masukkan ini, kita copy ini dari masukan, copy, kita masukkan di tata letak, kemudian kita paste. Misalnya menu yang kita mau tampilkan ada yang pertama itu adalah lowongan. Oke, kita copy lagi ini, copy, kemudian kita tulis lagi, kita paste di bawahnya lowongan. Misalnya kita tambah lagi lomba ya, kita paste lagi lomba, kemudian misalnya pelatihan ya, terusnya kita paste lagi, kita ganti misalnya lagi pelatihan dan usaha, misalnya usaha. Selanjutnya kita masuk lagi, misalnya kita tertarik pada sport atau olahraga ya, bisa kita masukkan juga sport. Selanjutnya kita kemudian paste lagi, jadi kita masukkan lagi, misalnya kita masukkan tips dan trik. Oke, jadi ada 6 menu utama yang akan tampil di halaman blog kita. Oke, kita simpan ya. Sekarang kita lihat lagi, kalau kita mau lihat, kita lihat di lihat blog, bisa juga di sini ya, kita refresh, coba kita lihat. Oke, ini sudah ada lowongan, ada lomba, ada pelatihan, ada usaha, ada sport, ada tips dan trik. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan membuat postingan pada beberapa menu yang ada pada blog kita. Oke, sekarang kita masuk kembali ke tata letak. Oke, sekarang kita masuk di, kalau kita ingin menulis berarti kita masuk ke postingan baru. Postingan baru ya, postingan baru ya, misalnya kita ingin menulis lowongan, kebetulan saya sudah siapkan kontennya. Ini lowongan lowongan magang ke Jepang. Oke, sekarang kita copy ini. Kita paste di sini. Oke, jadi untuk menu penulisan ini sebenarnya hampir sama dengan menu-menu yang ada pada Microsoft Office Word ya. Jadi ini, jadi satu hal yang perlu kita perhatikan, kalau misalnya kita ingin membuat bullets dan penomoran, itu seharusnya kita lakukan di sini ya, di halaman untuk mengedit, jangan di Microsoft Word karena biasanya itu akan terhambur. Sekarang kita blok, kemudian klik ini, kemudian ini bullet. Oke, kalau kita mau penomoran bisa kita ini ya.
Ya, begitupun dengan ini kita ini. Oke, kalau misalkan kita ingin masukkan fotonya, ya bisa melalui ini, sisipkan gambar, ya. Kemudian upload dari komputer, pilih file, ini tadi ada lowongan, kemudian ini kita lihat, hanya contoh ya. Ya, sekarang ini fotonya mau di kiri, di tengah, di kanan. Kemudian ini untuk menentukan ukuran apakah kecil, apakah sedang, besar, atau sangat besar. Kalau sangat besar, ini ya. Kalau kita ingin memberikan keterangan pada gambar, ini klik ini huruf A, nanti kita edit di sini. Keterangan gambar. Setelah itu kita berikan judul, misalnya lowongan magang ke Jepang. Oke, di sini kita berikan label lowongan. Oke, setelah itu kita publikasikan, kemudian konfirmasi. Oke, sudah ada satu postingan. Sekarang kita lihat blog. Mari kita lihat blog. Ya, ini sudah ada satu blog. Oke, selanjutnya kita untuk lowongan, sekarang kita isi lagi yang lomba ya. Yang lomba kita postingan baru lagi, klik postingan baru, kemudian saya post dulu ini, kemudian kita cari lomba ya, lomba. Kita buka dulu yang lomba. Oke, sekarang kita copy. Sekarang masukkan di sini. Sama seperti tadi, untuk pengaturan bullets dan numbering kita lakukan di halaman ini. Ya, contohnya seperti ini untuk penomoran. Ya, yang bisa diteruskan nanti. Kemudian kalau kita ingin membuat sebuah link, ya ini kita blok, kemudian tekan ini. Nah, ini sudah jadi link. Kemudian kita masukkan lagi fotonya. Ini sisipkan gambar, upload foto, pilih file, tadi lomba. Oke. Ya, oke. Ini kita besar. Kemudian untuk keterangan kita klik ini A. Nanti keterangan tulis di sini, keterangan gambar. Kemudian kita tulis ini lomba ya, lomba habis. Kemudian kita berikan lagi label, di sini ada lomba. Oke. Setelah selesai kita publikasikan lagi, kemudian konfirmasi. Oke, sekarang postingan kita ini sudah ada 2. Sekarang kita lihat di sini. Kita coba refresh lagi.
Ini sudah lomba, ini ada lomba, ada magang. Selanjutnya kita isi menu pelatihan. Kita isi lagi menu pelatihan dengan cara klik postingan baru. Kemudian mari kita buka lagi untuk pelatihan. Coba kita buka ini untuk pelatihan. Coba kita ambil ini. Sekarang kita paste di sini. Ya, untuk bullet numbering seperti tadi caranya di sini. Ini bullet. Untuk ke bawah mungkin bisa disesuaikan. Ini untuk memberikan link, garis di bawah miring, kemudian bold, paragraf. Kemudian masukkan foto. Ya, masukkan foto sini. Kita upload dulu. Kita upload, pilih file. Sekarang kita pilih pelatihan. Oke. Pilih ini besar, kecil, sedang, sangat besar, asli. Nah, kita pilih sangat besar. Kemudian kita klik A untuk keterangan. Kemudian judul ya, judul ya, kita berikan contohnya pelatihan BLK. Oke. Selanjutnya kita beri label. Ini ada pelatihan. Oke. Setelah itu kita publish. Oke, postingan kita sudah ada 3 ini. Kita lihat lagi blog. Oke, kita lihat. Ya, pelatihan, lomba, kemudian lowongan. Sekarang kita untuk mengisi usaha lagi. Peluang usaha, kita masuk di sini. Postingan baru. Sekarang kita siapkan konten. Kita siapkan usaha. Usaha ini. Oke. Copy. Kita paste lagi di sini. Kemudian masukkan foto. Oke. Kita tunggu sampai muncul. Ya, klik. Pilih. Oke. Kemudian sangat besar. Kemudian tambahkan keterangan. Oke, kemudian kita berikan judul. Ya, judulnya itu peluang usaha. Kemudian di sini kita berikan label usaha. Oke, kita tunggu. Setelah itu kita publish. Konfirmasi. Oke, ini postingan kita ini sudah ada 4. Selanjutnya kita lanjut lagi di menu olahraga atau sport ya. Kita buka postingan baru. Kemudian kita siapkan kontennya. Ini saya sudah punya konten. Ini konten Euro. Ini konten Euro dulu. Sekarang kita copy. Kita copy. Ini. Oke. Copy, kemudian masuk ke halaman pengeditan ya, paste. Kemudian kita ingatkan lagi untuk bullet ini semua yang sama. Kemudian masukkan foto.
upload ya, pilih file, kemudian sport, kita open, tunggu sampai muncul gambarnya ya, kita klik, kemudian pilih, kemudian tekan ini sangat besar, kemudian tambahkan keterangan ya, keterangan, kemudian di sini saya berikan judul ya, Piala Eropa 2020. Setelah itu kita berikan label di sini sport ya, sport ya. Setelah itu kita publikasikan lagi, konfirmasi. Oke, postingan kita ini sudah ada 5. Ini kita lihat di sini ya. Nah, ini Eropa ini sudah ada, kemudian labelnya ini juga sudah banyak ini di bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu tips dan trik. Oke, kita kembali ke sini, kita buat postingan baru, kemudian kita siapkan konten, yaitu ini, tanaman hias. Oke, sekarang kita copy ini, ini konten yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian kita paste ya. Ini sama, ini untuk memberikan penomoran ataupun bullet ya, bisa kita klik ini untuk nomor, sedangkan ini untuk flagsnya ya, untuk link ini. Setelah itu kita berikan gambar lagi, ini upload, kemudian pilih file, kemudian ini tips, open, oke, tips dan trik pilih ya, kita sangat besar, kemudian berikan keterangan gambar, ini tips merawat tanaman, ini contoh saja, ini tips merawat tanaman. Oke, kemudian di sini kita isi lagi di lab ini tips trik. Oke, kita publikasikan, konfirmasi. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin perlu ini, misalkan ada tampilan seperti ini ya, jangan kaget ya, ini langsung ke sini saja, kita ke sini ujung, kemudian ini tampilan HTML. Sekarang kita pilih tampilan menulis, jadi dia kembali ke tampilan seperti tadi ya, alihkan. Nah, ini sudah kembali ke sini. Kemudian ini untuk label, ini kan sudah ada, jadi ketika kita nanti akan melakukan postingan pada menu misalnya usaha, itu tidak perlu kita ketik lagi, ini tinggal dipilih usaha ataupun olahraga. Ini misalnya kita menulis tentang lomba, nah, tinggal kita pilih lomba gitu. Oke, kita simpan. Sekarang kita lihat blog kita yang tadi kita buat. Ini sudah selesai, ini tinggal bagaimana menghubungkan antara lowongan yang ada di atas ini dengan ini ada juga sini. Ini ada label, no label. Jadi kita perbaiki dulu ini, kita berikan label sesuai dengan label yang ada di sini. Kita berikan label sesuai dengan label yang ada di sini. Bagaimana caranya? Sekarang kita masuk kembali ke ini dashboard blogger. Ya, kita kembali ke tata letak ini. Di tata letak
sekarang kita masuk ke sini, present post label 1 ya, label 1 kita masukkan apa yang pertama. Yang pertama adalah lowongan ya, berarti kita klik di sini lowongan, kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita lihat, nah ini sudah ada, ini lowongan sudah ada ya, lowongan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah lomba, berarti kita masuk kembali di tata letak. Kemudian yang kedua ini kita klik ini ada tandanya nomor 2, berarti label nomor 2 adalah lomba. Kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita lihat kita punya blog bagaimana. Ini lomba, ya sudah ada lomba ya. Sekarang kita ke menu pelatihan, berarti kita kembali ke tata letak. Yang label 3 adalah menu pelatihan, berarti kita edit di sini, kita masukkan kata pelatihan. Oke, kita simpan lagi ya, simpan. Kemudian kita lihat blog ya, kita lihat lagi. Oke, pelatihan, mari kita lihat pelatihan ini, pelatihan sudah ada ini, pelatihan ya. Pelatihan. Selanjutnya menu yang keempat itu adalah usaha, berarti kita kembali ke tata letak, edit label untuk 4, ini adalah usaha. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita lihat ke blog. Oke, mana ini usaha sudah ada, peluang usaha. Selanjutnya yang kelima adalah sport ya, kita maju ke tata letak. Yang kelima ini kita edit, kemudian kita masukkan di sini adalah sport, kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Oke, ini usaha, ini sport, ini label. Tinggal satu lagi, ini tips dan trik ya, tips dan trik. Ini kita edit, kita masukkan lagi. Untuk menu yang keenam itu adalah tips dan trik. Setelah itu kita simpan. Sekarang kita lihat lagi. Oke, ini postingan terbaru. Kemudian ini tadi menu-menu ini juga sudah dibawa. Ini lowongan, lomba, pelatihan, ada usaha, sport, dan tips dan trik. Jadi ini blog kita sudah hampir selesai. Tinggal bagaimana lowongan menu yang ada di sini itu link dengan lowongan yang ada di sini. Jadi bagaimana caranya? Sekarang kita klik ini lowongan yang di sini yang di bawah ya. Kemudian kita copy. Ini kita copy, kemudian kembali ke tata letak. Sekarang kita masuk di menu navigasi utama. Kemudian tanda pagar ini kita hilangkan, kemudian paste yang kita copy tadi. Sekarang kita simpan. Oke, sekarang kita lihat beranda dulu. Sekarang kita klik lowongan. Ini sudah loading. Iya, sudah terlink. Kita kembali ke beranda. Sekarang yang kedua, lomba. Lomba itu caranya sama tadi. Kita klik ini lomba. Ya.
lomba, kemudian kita copy ini link yang ada di atas Pak, URL ini copy, kemudian masuk ke tata letak, masuk di menu navigasi utama, kemudian di lomba ini tanda pagar ini kita hilangkan, kemudian kita isi yang kita copy tadi, kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita lihat lagi lomba. Ini lomba ya. Kemudian selanjutnya kita kembali dulu ke beranda, kemudian kita masuk ke pelatihan, kita copy lagi ini, kita klik dulu, kemudian kita copy URL-nya, kemudian masuk ke sini, kemudian di menu navigasi, kemudian kita masuk di sini tanda pagar ini kita hilangkan, kemudian kita paste yang kita copy tadi, kemudian kita simpan. Oke, selanjutnya mari kita lihat di beranda dulu, kemudian kita lihat pelatihan. Oke, ini sudah loading dan nanti akan muncul semua di sini menu-menu pelatihan yang kita tulis ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke beranda. Ini masih ada 3 yang belum terlink. Jadi ini usaha. Kita ambil lagi yang usaha. Kita klik ini. Ya. Kemudian kita copy ini URL, kemudian kita copy ke sini. Kemudian masuk di sini. Ya, sekarang kita ke usaha. Ini tanda pagar kita hilangkan. Kemudian kita paste tadi yang kita copy. Kemudian kita simpan. Sekarang kita lihat lagi bagaimana di usaha. Ketika kita klik, ini terlink. Jadi peluang usaha muncul. Sekarang kita ke beranda lagi. Ya, kita sekarang yang kelima ya. Yang kelima ini adalah sport. Ya, kita ke sport. Ini sport, kita klik. Kemudian kita ambil URL-nya, kita copy. Kemudian ke sini. Kemudian kita ke menu navigasi utama. Kemudian kita cari sport. Nah ini sport, berarti kita ini hilangkan ini, masukkan paste ya. Kemudian simpan. Sekarang kita lihat lagi ke beranda dulu. Sekarang kita lihat sport. Ini sport ya, kita ke beranda. Ya tinggal satu ya, tips dan trik. Sekarang kita ke tips dan trik ini. Kita klik ini. Kemudian copy URL-nya. Kemudian masuk ke tata letak, kemudian navigasi utama. Kemudian kita masuk di sini. Oke. Kita simpan. Oke. Sekarang kita ke beranda dulu. Dan kita lihat tips dan trik. Oke, semuanya sudah link tips dan trik. Oke. Ya, jadilah blog kita ini. Jadi itulah apa namanya? Bagaimana kita membuat sebuah blog menggunakan platform blogger.com dari Google dengan template dari Mas Sugeng, yaitu template Epamax 6.2.1. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, ya mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar bagaimana membuat sebuah blog. Oke, bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.